Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Wiswanata Satwika, NIM 210204019, Prodi D3 Bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan memaparkan jawaban saya tentang LKM 6 yang nomor 1. Berkaitan dalam membina kehidupan beragama, pendalaman dan penghayatan agama tidak hanya dapat dilakukan dengan mempelajari ajarannya saja atau melaksanakan ibadahnya saja di tempat-tempat suci, namun diperlukan orang-orang suci. Apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Nah, menurut saya, orang suci Hindu yakni orang yang telah memiliki status Dwijati dan peran sebagai orang suci secara lahir dan batin berdasarkan ajaran agama Hindu. Orang suci merupakan orang yang telah suci secara ritual Hindu melalui Dwijati atau Diksa Pariksa. Nah, nomor 2. Peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yajna adalah orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Jelaskan cara penyucian tersebut. Jawaban. Ada 2. Yang pertama, Eka Jati adalah tingkat pertama dari kesucian seorang sulinggih sebagai pemangku pura atau pinandita dengan cirinya menggunakan udang, membungkus nangka yang mempunyai tugas kewajiban dalam hubungan kemasyarakatan sebagai seorang walaka. Yang kedua adalah Dwijati. Upacara Dwijati adalah upacara yang bermakna lahir untuk kedua kalinya atau reinkarnasi sebagai seorang sulinggih. Nah, nomor 3. Orang-orang suci agama Hindu, pandita atau pinandita, sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Nah, jawabannya adalah karena mereka merupakan perantara antara umat beragama dan ide Sang Hyang Widiwasa, dan mereka juga berperan penting dalam memimpin suatu upacara keagamaan. Nah, nomor 4. Jelaskan pengertian orang suci, pandita, dan pinandita. Jawaban. Pinandita atau di Bali sering juga disebut dengan istilah sulinggih, yaitu pendeta umat Hindu Bali dari keturunan manapun adalah seorang Brahmana. Dwijati Brahmana. Dwijati adalah Brahmana yang tingkat kebrahmanannya dicapai melalui proses lahir 2 kali. Nah, pinandita adalah seorang dengan sepenuhnya mengikhlaskan hidupnya dengan mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam salah satu silakrama sesana pinandita disebutkan untuk membawa umat Hindu pada ketenangan rohani dan spiritual. Nah, nomor 5. Jelaskan sasana dan wewenang orang suci, pinandita dan pinandita. Jawaban. Seorang pandita mempunyai wewenang untuk memimpin upacara yajna. Setelah melalui upacara pawiwentenan, seorang pandita dapat menyelesaikan upacara yajna tertentu atau biasanya pada pura tertentu, khususnya pura yang diemongnya. Sasana dari pandita yaitu memimpin upacara yajna, melaksanakan surya sewana, kepala surya atau membina umat di bidang agama. Sasana dari pinandita yaitu memimpin upacara persembahyangan di pura, memberikan contoh yang baik, membantu sulinggih dalam menyelesaikan upacara. Nomor 6. Jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Jawabannya. Dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu yakni dengan nama Rsi. Para resi ini merupakan orang yang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari ide Sang Hyang Widiwasa. Adapun yang penting diketahui oleh generasi pewaris agama Hindu tentang orang suci atau para resi yang pernah menerima wahyu dari Dewata akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama, Getsamada, Wiswamitra, Wamadewa, Atri, Brajwaja, Wasista, dan Rsi Kanwa. Nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Jawaban. Awatara dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa dan manifestasinya. Nomor 8. Jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu.
Jawabannya, Ajo pisan adnyayatma Bhutanam Iswaru pisan Prakritim Swam Anisthaya Sambhavami Atmamayaya, yang artinya walaupun aku tak terlahirkan, tak termusnahkan, dan aku adalah pencipta makhluk hidup segala, namun atas penguasaan sifat-sifatku aku menjelma. Yang itu ditulis Bhagavad Gita bab 6. Yang kedua, yada yada yi dharmasya glanir bawarari brata abnyutanam adharmasya tada tamanam sri jami aham, yang artinya manakala dharma hendak sirna dan adharma hendak merajalela, saat itu wahai keturunan Brata, aku sendiri turun menjelma. Bhagavad Gita bab 7. Nomor 9, sebutkan dasa awatara atau 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Jawabannya adalah Matsya Awatara, Kurma Awatara, Waraha Awatara, Narasimha Awatara, Wamana Awatara, Parasurama Awatara, Rama Awatara, Krishna Awatara, Buddha Awatara, dan yang terakhir adalah Kalki Awatara. Nomor 10, jelaskan jenis-jenis awatara. Matsya Awatara, ikan maha besar, muncul pada saat Satya Yuga. Kurma Awatara, sang kura-kura, muncul pada saat Satya Yuga sebagai alas gunung. Mandara Waraha atau sang babi hutan muncul pada saat Satya Yuga untuk menyelamatkan bumi saat tenggelam karena dilempar raksasa Hiranyaksa. Narasimha Awatara, manusia berkepala singa, muncul saat Satya Yuga. Wamana Awatara, sang orang cebol, muncul saat Treta Yuga. Parasurama Awatara, sang Rama bersenjata kapak, muncul saat Treta Yuga. Rama Awatara, sang ksatria, muncul pada saat Treta Yuga. Krishna Awatara, putra Wasudewa, muncul saat Dwapara Yuga. Buddha Awatara, Pangeran Siddhartha Gautama, muncul saat Kali Yuga. Kalki Awatara, sang pemusnah, muncul pada saat Kali Yuga. Ya, itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.